Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 24 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada umat segala sabda dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala sabda yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Musa lalu menuliskan segala sabda Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belah suku Israel. Kemudian disuruhnyalah beberapa pemuda Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil darahnya sebagian, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi darah itu dituangkannya di atas mezbah. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, lalu bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala sabda Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada umat seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kalian berdasarkan segala sabda ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kesabaran dan Kerahiman Allah. Saudara-saudari terkasih, adalah Titus Macius Plautus. Dia adalah seorang penulis dan dramawan terkenal pada masa kerajaan Romawi. Ia pernah berkata begini, "Kesabaran adalah obat paling baik untuk semua permasalahan." Ketika membaca dan mendengar pernyataannya ini, saya yakin bahwa kita semua mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang makna kesabaran. Akan tetapi intinya adalah kesabaran itu seperti obat yang membuat kita tenang dalam menghadapi semua masalah kehidupan. Kesabaran itu mahal dan menjadi orang sabar itu laksana permata. Setiap hari orang mengalami salah satu ujian hidup, yakni ujian kesabaran. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang seorang penabur
yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Pada malam hari, datanglah orang jahat untuk menaburkan benih lalang di antara gandum yang sudah ditaburkan pada siang hari. Hal yang mengherankan muncul ketika para hamba menyadari bahwa pada saat gandum bertumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang di situ. Mereka meminta kepada tuannya dan bertanya tentang hal yang mengherankan mereka ini. Tuannya berkata bahwa ada musuh yang malam hari datang untuk menaburkan lalang. Mereka meminta supaya mencabut lalang, akan tetapi dengan bijaksana Tuan itu mengatakan kepada mereka bahwa nanti gandumnya ikut tercabut. Tuan kebun itu juga berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Saudara-saudari terkasih, apa yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita melalui perumpamaan ini? Tuhan selalu menaburkan benih-benih sabdanya berupa kebaikan-kebaikan yang berguna untuk hidup kita setiap hari. Satu-satunya tujuan dari Tuhan adalah supaya kita menjadi pribadi yang bahagia dan saling membahagiakan. Kita dapat menjadi gandum sebagai santapan yang lezat bagi sesama dalam kebajikan dan pelayanan-pelayanan kita. Kita juga dapat menjadi seperti Kristus, gandum hidup yang memberi kehidupan kepada semua manusia. Saudara-saudari terkasih, kebaikan-kebaikan dari Tuhan tidak lepas dari kejaran kuasa kegelapan yang datang dari iblis. Iblis selalu mencari saat gelap untuk menaburkan lalang di dalam hidup kita. Lalang dapatlah menjadi sisi gelap dalam kehidupan kita yang selalu berlawanan dengan kebajikan-kebajikan dari Tuhan. Kita selalu ingin berbuat baik dan menjadi gandum, tetapi di saat yang sama, ada lalang yang selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Saudara-saudari terkasih, lalu apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Ia menunjukkan kesabaran sebagai dasar kerahimannya bagi manusia. Ia mengetahui hidup manusia dan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah. Ia tidak serta-merta membinasakan kaum pendosa, tetapi menunjukkan kesabarannya dengan memberi kesempatan orang berdosa untuk tinggal bersama orang baik. Mungkin saja orang berdosa bisa bertobat karena tinggal berdampingan dengan orang yang baik. Tuhan Allah kita panjang sabar dan besar kasih setianya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita belajar dari Tuhan tentang kesabaran sebagai penopang kerahimannya. Luar biasa kasih dan kerahiman Tuhan bagi kita semua sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari Tuhan yang begitu sabar, dan kita juga boleh menjadi orang yang sabar. Saudara-saudari terkasih, mengakhiri renungan di hari ini, perkataan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kesabaran bukan tentang seberapa lama seseorang bisa menunggu, tapi seberapa baik seseorang bersikap saat ia menunggu. Apakah Anda termasuk orang yang sabar? Belajar dari Tuhan yang begitu sabar, semoga kita pun menjadi orang yang sabar. Semoga demikian. Amin.